Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita akan naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu kami boleh kembali ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami bawa setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan melalui pujian yang akan kami persembahkan kepadamu. Mari Tuhan, Kau yang akan bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami hari ini, dari awal hingga pada akhir kebaktian nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Melalui ucapan syukur kita pagi hari ini, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, aku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, sekali lagi ku mau selalu bersyukur. Amin. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Ini setiap kami Tuhan, kami datang pagi hari ini membawa ucapan syukur kami, karena kami merasa kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau, karena kami percaya Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik, Kau yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
jiwaku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh hati kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena penyertaan-Mu kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita akan bawa pujian kita kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Kaum pria, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa.
Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu saat ini, percaya Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Kalaupun saat ini doa-doa Bapak Ibu belum terkabulkan, percaya saat yang tepat Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan firman Tuhan yang akan kita terima pagi ini. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti menolong setiap kami anak-anak-Mu. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya kami tidak sedang sendirian. Dan apa yang kami alami sedang dipakai Tuhan untuk mengangkat kami naik kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Terima kasih. Dan pagi ini Tuhan kembali kami berkumpul untuk belajar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, dan kami minta Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami mengerti, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Urapilah kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul hikmat dan doa, menghadapi pencobaan. Mari kita membaca terlebih dahulu surat Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bacakan firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat 5 kita perhatikan, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Ayat ini jelas, ya. Tentu masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Tidak lepas dengan konteksnya, ya, dan diawali dengan kata tetapi, ya. Jadi ayat ini tentu masih berkaitan dengan pokok bicara sebelumnya tentang pencobaan. Dan ayat ini menyiratkan kepada kita bahwa untuk menghadapi pencobaan kita perlu memakai hikmat, ya. Jelas, ya. Secara tersirat begitu, ya. Jadi ketika ayat 2 sampai ayat 4 bicara tentang pencobaan, ya, yang minggu lalu sudah kita pelajari bahwa pencobaan itu adalah jalan menuju kepada kesempurnaan. Ya. Dengan pencobaan itu kita diharapkan punya yang namanya ketabahan. Dan kalau kita punya ketabahan, kita akan mengerjakan segala sesuatu lebih baik. Ya, sehingga kita menjadi sempurna kata Tuhan. Nah, ayat ini kemudian memberitahu kepada kita, untuk menghadapi pencobaan itu kita perlu hikmat. Kalau tidak punya, minta.
Itu maksud kalimatnya, ya. Nah, sekarang kita definisikan dulu kata hikmat, ya. Dalam bahasa asli kata hikmat ini adalah kata Sophia, ya. Ada gedung gereja, ya, yang kemudian karena dianeksasi, ya, dijajah negara itu, dikalahkan, maka gedung gereja itu kemudian beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain. Gedungnya namanya Hagia Sophia, ya, hikmat yang kudus, ya. Sophia artinya hikmat, ya. Nah, hikmat itu, kata Sophia itu maknanya adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan. Sekali lagi ya, hikmat itu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk bertindak dengan tepat atau dengan cerdas, ya. Punya pengetahuan, nah pengetahuannya itu digunakan, itu namanya berhikmat. Contoh ya, saudaraku, kalau kita tahu cuaca mendung. Kalau mendung potensi apa? Hujan. Nah, kalau kita lihat mendung dan kita tahu ada potensi hujan, kita kalau mau pergi mesti apa? Bawa payung. Ya toh? Kita tahu nih mau hujan nih. Tapi kita enggak bawa payung. Ya kita berarti tidak berhikmat. Ya. Dan kalau kita tahu ini mendung mau hujan, ya kalau tidak terlalu perlu ya enggak usah pergi. Ya. Nah, itu namanya berhikmat, saudara. Ya. Nah, saudaraku, kita perlu mencatat ya, saudaraku, bahwa setiap masalah yang kita hadapi atau masalah yang Anda hadapi itu mungkin saja masalahnya sama dengan masalah orang lain. Tetapi cara yang benar untuk menghadapi masalah yang kita alami, yang saya alami atau yang Anda alami belum tentu sama dengan cara orang lain harus menghadapi masalah tersebut. Ya, ini hampir mirip dengan sakit gitu loh, saudaraku ya. Kalau sakit kita merasakan gejala, ya, bahasa asingnya simptom, ya, simptomnya pusing. Saya bisa merasakan pusing, Anda mungkin juga merasakan pusing. Tetapi ternyata kalau dirunut, pusingnya itu beda. Pusingnya saya mungkin karena telat makan, jadi pusing. Tapi ada orang lain lagi, pusingnya kenapa? Karena terlalu stres, tegang. Bisa pusing loh, ya. Itu biasanya pusing di depan, kemudian di bagian belakang sama leher jadi kaku. Nah, itu gejala stres itu. Ya. Ada lagi mungkin karena tekanan darahnya turun. Bisa pusing juga. Nah, biasanya yang kita lakukan itu kita hanya mengobati gejalanya saja, tetapi tidak pada pokok masalahnya. Ya. Nah, ketika kita merasa pusing, ya, aduh kepalaku kok pusing, lalu teman kita berkata, wis minum itu aja. Apakah menyelesaikan masalah? Mungkin malah bisa menambah masalah. Ya. Karena itu seperti obat ya, saudara, memang perlu itu ada Pak Dokter, karena dia sekolahnya mahal dan dia orang pandai pasti, ya, sehingga dia tahu obat apa yang tepat. Kita enggak bisa kok si A minum obat, oh kemarin sakit itu minum apa, mungkin secara kebetulan bisa tepat, tapi next time bisa salah loh. Begitu pula cara menghadapi masalah, ya. Mungkin kita sama-sama, misalnya ibu-ibu kumpul ketemu dengan ibu-ibu punya masalah misalnya dengan suaminya.
atau mungkin dengan anaknya lah. Si ibu yang satu berkata, "Oh, nek anakku ngono tak gebuk." Tapi ketika itu didengar dan kemudian dicontoh, belum tentu tepat loh menghadapi problem yang sama. Ya, paham ya, Saudara? Jadi masalah mungkin bisa sama, tetapi penyelesaiannya belum tentu sama. Ya, karena itu jangan mencontoh cara orang lain. Sebaiknya kita juga jangan maksakan cara kita kepada orang lain. Ya, karena setiap masalah yang kita hadapi perlu kita mintakan hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, yang kedua yang perlu kita catat adalah bahwa berhikmat dan pandai itu tidak sama. Pandai itu punya pengetahuan, punya ilmu, punya wawasan, itu pandai. Ngerti banyak hal, itu pandai. Tetapi orang yang pandai belum tentu dia berhikmat. Masih ingat tadi? Hikmat itu apa? Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sehingga bisa bertindak dengan benar. Karena itu orang yang pandai belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pengetahuan itu. Ya, saya kasih contoh biar gampang aja. Ada seorang dokter yang mungkin Anda juga kenal lah. Dokternya ini dokter ya, tapi dia suka merokok. Sebagai seorang dokter, tentulah dia pasti tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi kok dia tetap merokok? Pandai enggak dia? Pandai, tapi tidak berhikmat. Dia tidak menggunakan kepandaiannya itu untuk bertindak dengan benar. Yang dia lakukan bertolak belakang justru dari pengetahuannya. Nah, itu namanya tidak berhikmat. Jadi paham ya, pandai dan berhikmat itu dua hal yang beda. Ya. Nah, contoh yang paling ironis dari orang yang paling pandai tetapi tidak berhikmat adalah Salomo. Mungkin Anda berkata, "Loh Pak, Salomo itu kan orang yang paling berhikmat." Alkitab kan menulis begitu. Ya, benar. Tapi Salomo yang kita baca sebagai orang yang sangat berhikmat itu adalah Salomo yang masih muda belia. Tetapi ketika Salomo ini kemudian menjadi seorang yang sukses, yang besar, bahkan kekayaannya melimpah ruah, dia kaya raya, dan dia dikagumi oleh banyak orang, sampai orang itu datang loh, dari mana-mana untuk kenalan, untuk ngerti Salomo. Banyak orang kagum sama dia. Tapi karena begitu, Salomo kemudian menjadi sangat sombong. Dan karena kesombongannya dia berpaling menjauh dari Tuhan. Dan ketika itu dia bukan lagi orang berhikmat. Ya. Salomo memang orang yang mendirikan bait suci sesuai dengan amanat Daud bapaknya. Ya. Ya, bangun bait suci luar biasa hebat. Ya. Arsitekturnya dan sebagainya, ya, estetikanya hebat. Tetapi Salomo juga yang membuat kerajaan Israel Raya yang sudah dibesarkan oleh Daud menjadi terpecah. Itu gara-gara Salomo. Ya, Salomo itu nulis Amsal, ya, nasihat-nasihat hikmat. Dia menulis bagaimana cara memperoleh hikmat. Yuk kita baca Amsal 9 ayat 10. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini dia yang nulis tuh. Ya, tapi kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya, jelas dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dia punya banyak istri, banyak gundik, dan masing-masing minta untuk dibuatkan
tempat ibadah, kuil-kuil. Dan oleh karena itu hati Salomo jauh dari Tuhan. Ya, pandai, tapi sudah tidak lagi berhikmat. Bisa nulis, tapi hilang itu semua pengertian. Dia sendiri mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika dia tidak takut kepada Tuhan, ya dia sudah kehilangan hikmatnya, pasti itu. Ya. Nah, tetapi bukan berarti tulisan Salomo itu semua sia-sia, tidak ya, tidak. Ya, catatan-catatan Amsal yang ditulisnya itu memang benar dan itu diilhamkan oleh Tuhan. Ya, kalau saya menyampaikan Salomo ini sudah tidak lagi berhikmat, bukan berarti semua tulisannya yang lalu tidak berlaku. Ya, tetap baik itu. Ya, jadi ibaratnya begini, saudara. Ya, kalau kita makan nasi ada batu. Yang kita buang batunya atau nasinya? Hah? Batunya tuh ya. Mosok nasinya kita buang. Ya. Nah, begitu pula yang dituliskan oleh Salomo itu benar. Dan itu tidak perlu dibuang. Yang perlu kita buang apa? Ya sudah itu. Peri kehidupannya yang tidak layak untuk dicontoh. Nah, Salomo mengatakan hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah yirah. Ini masuk kelas kata benda. Kata yirah ini berasal dari kata kerja yare, yang maknanya adalah takut kepada Tuhan yang diwujudkan dengan sikap menghormati. Jadi takut itu artinya menghormati, menghargai. Konkretnya apa? Konkretnya hanya melakukan yang benar saja di hadapan Tuhan. Tidak berani melakukan yang salah. Nah, itu takut Tuhan. Jadi kalau kita ini mengaku kita takut kepada Tuhan, tapi kita masih melakukan yang salah, berarti kita itu bohong. Kalau kita masih berani melakukan yang salah, berarti kita tidak takut kepada Tuhan. Kalau takut ya lakukan saja yang benar. Karena itu bentuk menghargai, menghormati kepada Tuhan. Nah, kembali ke masalahnya tadi. Untuk menghadapi pencobaan perlu hikmat. Kenapa? Supaya kalau kita menghadapi persoalan itu, respon kita, reaksi kita atas pencobaan itu tidak salah. Hikmat tadi apa? Kemampuan menggunakan pengetahuan untuk bersikap atau bertindak dengan benar. Jadi untuk menghadapi pencobaan perlu hikmat. Supaya apa? Supaya perbuatan kita meresponi pencobaan itu tidak salah gitu. Nah, supaya lebih jelas ya, kita ingat-ingat kemarin definisi pencobaan, perasmos. Sudah kita pelajari. Pencobaan itu keadaan yang tidak menyenangkan. Dan coba kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, reaksi kita, respon kita itu apa? Nah, supaya bisa bertindak dengan benar perlu hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi pencobaan keadaan yang tidak menyenangkan, yang fungsinya membuktikan kemurnian dan kesetiaan iman. Dan untuk itu kita perlu menyikapinya dengan benar. Nah, contoh bagaimana menyikapi pencobaan dengan benar. Ada satu orang yang merupakan contoh terbaik dalam menghadapi pencobaan, tetapi dia juga contoh gagal menghadapi pencobaan. Siapa? Ayub. Saudaraku. Jadi kalau kita pernah belajar membaca, saya juga dulu pernah menceritakan tentang Ayub, ya. Sekarang kita buat resume saja tentang Ayub. Ayub ini mengalami pencobaan yang dahsyat.
yang boleh diistilahkan dengan kata tsunami pencobaan. Tsunami itu apa? Gelombang yang sangat besar, yang bisa meluluh lantakkan dan membinasakan. Ya, tahun 2000 berapa itu? Ada tsunami besar. Ya, dan itu yang dialami Ayub. 3 kali tsunami. Yang pertama apa? Pencobaan pertama, dia kehilangan 10 anak dan semua hartanya. Ketika itu dia alami, Ayub tetap bisa bersyukur dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, dia tetap percaya kebaikan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan salah. Dan dia bersyukur. Pada pencobaan ini Ayub tidak salah. Dia bersikap benar. Ya, dia menyikapi kondisi yang tidak menyenangkan itu dengan bersyukur. Nah, minimal kita itu juga begitu, ya. Kalau kita ngalami sesuatu yang tidak enak, walaupun betul-betul tidak enak ya, kita mesti belajar untuk mengatakan terima kasih. Temukan kebaikan di balik segala apa yang kita alami. Ya, saudaraku, orang yang bersyukur itu bisa menemukan hal-hal yang baik dari apa yang kurang. Ya, mungkin Anda pernah mendengar itu cerita. Ya, ada orang naik mobil, sama ada orang naik pesawat. Enak mana naik pesawat sama naik mobil? Orang mungkin berpikir ya enak naik pesawat. Ya. Tapi ketika terjadi sesuatu, ya, kalau mobil bahan bakarnya ngadat, apa yang dilakukan mobil? Minggir. Kalau pesawat bahan bakarnya ngadat, minggirnya kemana? Ya, wah bejo saya naik mobil. Ya, yang naik mobil sama orang naik motor. Ya, secara pandangan umum orang akan berkata ya enak naik mobil lah daripada naik motor. Ya, tapi orang yang naik motor tetap dia bisa bersyukur. Ya, karena apa? Naik motor lebih cepat, bisa blusuk-blusuk. Untung nanti aku naik motor, tidak telat. Ya, dan seterusnya. Sampai orang yang cuman jalan kaki. Ya, yang jalan kaki dibanding sama yang tidak bisa jalan. Kira-kira kalau tidak bisa jalan masih bersyukur enggak? Maksudnya masih bisa bersyukur, masih hidup. Ya. Jadi kalau kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan itu luar biasa, saudara ya. Kapan kita bicara tentang bersyukur lebih dalam? Yang kedua, saudara, tsunami yang kedua, dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Ya. Yang tidak tahu apakah itu bisul atau apa, sampai yang jelas kita baca dia kerok kulitnya dengan beling. Ya. Dan bukan hanya itu, dia dicaci maki sama istrinya. Ada tsunami yang kedua atau pencobaan yang kedua ini, Ayub tetap punya respon yang baik. Dia tetap percaya kebaikan Tuhan dan dia tetap bersyukur. Ya, dia berkata kepada istrinya, kamu nih ngomong kayak orang gila aja. Apa kita tuh cuman mau terima yang baik-baik saja? Dan kita tidak mau terima yang tidak baik. Walaupun pengertian ini juga dangkal ya, suku ya. Karena Tuhan bukan pelaku daripada pencobaan yang dia alami. Ya. Dan Tuhan tidak membuat dia mengalami penyakit itu.
tapi iblis. Ya. Tapi walaupun pengertiannya dangkal, dia tetap bersyukur. Ya. Nah, yang ketiga ini, Saudara. Ya, pencobaan yang dialami Ayub yang membuat dia kemudian berdosa. Apa itu? Pencobaan ketiga adalah ketika Ayub sedang sendirian merasakan sakitnya itu, tiba-tiba teman-temannya datang. Mereka semua merasa sedih. Ya, begitu sedihnya sampai mereka lihat Ayub, mereka sampai enggak mau ngomong apa-apa, cuma nemeni aja tuh, berhari-hari. Ya, mereka teman-temannya ini menunjukkan rasa iba kepada Ayub. Tetapi karena dia ini dikasihani oleh sahabat-sahabatnya, justru dia mulai jatuh di situ. Dia mulai ngomong macam-macam. Dan ketika dia mulai ngomong macam-macam, teman-temannya jawab dan menuduh dia, menghakimi dia. Ya. Dan karena dihakimi, dituduh macam-macam yang memang sebenarnya dia tidak lakukan, maka Ayub makin jengkel, ngomongnya makin ngaco. Ya, coba kita baca Ayub 35 ayat 16. Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Dia ngomong ngaco, terutama dia mulai menuduh-nuduh Tuhan. Saudaraku, karena itu sebenarnya pencobaan yang dialami Ayub yang paling berat itu bukan pencobaan 1, pencobaan 2, tapi pencobaan ketiga. Yaitu apa? Ketika dia dikasihani. Ya. Jadi kita perlu ingat-ingat ya, kalau kita mengalami masalah dan orang mulai kasihan sama kita, itu justru pencobaan yang lebih berat. Ya. Bukan menguatkan, tapi malah melemahkan. Karena apa? Timbul rasa mengasihani diri sendiri yang berlebihan, self pity. Ya. Nah, Daud itu tahu, maka ketika dia dihujat, dicaci maki, ya, oleh orang-orang yang selama ini diam, tapi sebenarnya mereka memusuhi Daud, benci kepada Daud, Simei misalnya. Ya. Orang ini mencaci maki Daud, melempari Daud dengan pasir. Itu keponakannya dia, panglima perangnya, itu enggak terima. Dia bilang, tak datangi orang itu, tak bunuhnya. Daud berkata apa? Kamu itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Biarkan dia begitu. Ya. Daud tidak minta pembelaan. Daud tidak minta dikasihani. Nah, itu sikap yang betul. Jadi kalau kita punya pencobaan, hati-hati ya. Kalau kita ini kemudian mengharapkan orang mengasihani kita, bela-belain kita, bisa tambah berabe. Saya kasih contoh. Ini misalnya ibu-ibu ini punya masalah dengan suaminya gitu ya. Lalu ibu-ibu curhat tuh sama teman-teman, entah teman di pasar, entah teman arisan atau teman apalah. Jika Anda mulai ngomong macam-macam dan teman Anda mulai mengasihani Anda dan dia berkata, ya sakno nemen ya awakmu ya. Kok kowe kok gelem to, kok kuat to. Sebenarnya kuat, tapi begitu diomongin begitu malah jadi, iya aku kok goblok banget ya. Kok mau nih ya. Karena temannya berkata, aku digituke aku ndak kuat, nek kayak gitu tak tinggal minggat. Ndak tambah kuat, tambah lemah pasti. Ya. Karena itu curhat yang paling baik itu kepada Tuhan. Ya. Tuhan tahu apa yang mesti Dia katakan pada kita. Ya. Dan yang berikutnya, ketika menderita, ya, ini lebih berat lagi nih.
dituduh, dihakimi. Ayub dikatai ini tidak mungkin lah. Tuhan itu benar, Tuhan itu adil. Kalau memang kamu seperti yang kamu katakan Ayub, tidak mungkin kamu ngalami kayak gini. Pastilah kamu ini punya salah yang kamu sembunyikan. Padahal Tuhan sendiri memberi kesaksian, Ayub ini orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang memberi nilai. Tuhan mengakui itu, tapi teman-temannya menuduh, kamu mesti jahat, kamu mesti nilep gitu, kamu mesti melakukan ini dan itu. Dan itu yang membuat Ayub kemudian ngaco ngomongnya. Ya. Nah, kita perhatikan Saudara, memang kadang-kadang orang itu ya kalau lihat orang susah itu suka komentar. Dan komentarnya biasanya komentar yang jelek. Ya, gampang memang, paling gampang itu mencela, mencaci, menghakimi itu gampang. Ya. Orang bisa dengan mudah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Dan itu yang membuat Ayub kemudian jatuh. Ya. Nah, sekali lagi karena itu persoalan yang kita hadapi, mintalah hikmat dari Tuhan. Ya. Ayat 5 kita akan baca sekarang dari versi ayat yang terbuka ya. 2, 3. Akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela, dan itu akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi kita mesti belajar berdoa. Jadi selain hikmat kita mesti berdoa. Ya, meminta kepada Allah yang murah hati dan tidak mencela. Biasanya kalau kita datang sama orang mau minta tolong apa, ya, Pak atau Bu atau Cik, koh, aku nih minta tolong. Wah, kalau sudah mau minta tolong kalimatnya pasti apa? Orangnya yang nganu sudah pasang kuda-kuda. Ki mesti. Ya. Nah, minimal diomeli dulu. Ya enggak? Lah kowe iki kok ya, gitu ta? Tuhan itu Allah yang murah hati dan tidak mencela. Kenapa? Karena Dia Bapak dari segala yang hidup. Dia Bapak yang memelihara semua yang hidup, supaya yang hidup tetap hidup. Dan kasih-Nya Tuhan itu sangat besar, hatinya sangat baik. Coba kita membaca Matius 5 ayat 45. 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi matahari itu tidak eksklusif milik orang yang baik. Orang jahat ya tetap dikasihi. Hujan ya begitu. Ya. Jadi Tuhan itu beda memang dengan kita, ya. Kita ini kadang suka mendiskriminasi. Nah, ini orang baik ya tak tolongilah. Ini orangnya nyebelin ndak lah. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu baik. Tidak mendiskriminasi orang. Amin. Nah, itu kita juga jangan mendiskriminasi diri kita sendiri. Tuhan itu apa mau ya dengarkan doaku ya? Apa doaku bakalnya dikabulkan ya? Aku tuh kayaknya ndak pantas lah minta sama Tuhan. Loh, kita ini malah mendiskriminasikan diri kita sendiri.
Tuhan itu tidak mendiskriminasi, dia tidak membeda-bedakan. Siapa yang berdoa Tuhan kasih pasti. Ya. Dan kemurahan hati Tuhan itu dibuktikan dengan apa? Tidak mencela dia. Dalam bahasa Indonesia kita, tidak membangkit-bangkit. Atau lebih mudahnya, tidak mengungkit-ungkit. Apa yang biasanya diungkit-ungkit? Kesalahan. Tuhan tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Tuhan tidak mengungkit-ungkit dosa. Sebab apa? Sebab di hadapan Tuhan nih, kita ini berdosa semua. Coba lihat aja itu di Injil. Siapa-siapa yang minta tolong kepada Tuhan? Semua orang berdosa. Ditolong sama Tuhan. Dan bukan hanya eksklusif orang Yahudi atau orang Israel saja, tetapi bangsa lain juga. Perempuan Sirofenisia, perempuan Aram, serdadu Romawi, orang Itali. Mereka pun ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan memang baik. Dia memelihara kehidupan. Dan kita harus percaya, saudaraku. Kalau kita menghadapi pencobaan, hatinya Tuhan itu tidak, kamu, rasain kamu. Nah, itu manusia biasanya, ya tak? Bahkan itu kadang orang tua. Ya, orang tua begitu ya, kadang-kadang ya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, Tuhan itu tidak punya hati demikian. Nah, kamu, rasain kamu sekarang. Tidak. Ya, coba kita baca ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Satu-satunya yang Tuhan kehendaki dari semua orang yang meminta kepadanya adalah iman. Tuhan tidak mempertanyakan kadar kesucian. Kamu tidak suci kok minta-minta sama aku. Kamu tidak taat kok berani-beraninya berdoa dan meminta. Kamu nggak pernah kasih korban kok. Sekarang minta. Enak saja. No. Tuhan bukan begitu. Bukan karena kesucian. Bukan karena ketaatan. Bukan besaran korban-korban atau apa yang sudah kita lakukan. Tidak. Sekali lagi, Dia itu Bapa yang baik. Sama seperti Anda. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang-kadang anak menjengkelkan, bukan? Tetapi hati kita sebagai orang tua tidak pernah tega. Ya, mungkin kita pernah menyalahkan orang tua kita. Mamah itu mesti sudah kelihatan orang tidak benar ya masih loh. Lah nanti kalau Anda sudah jadi orang tua, baru Anda bisa paham. Ya. Nah, kalau Anda paham begitu, nanti Anda paham Tuhan. Saudara percaya Tuhan Bapa yang baik? Amin. Ya, sangat baik. Ya. Hanya iman yang Tuhan minta. Ibrani 11 ayat 6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi kalau kita mau minta, itu syaratnya yang Tuhan minta satu, iman. Percaya. Percaya apa? Tuhan ada. Dan percaya Tuhan pasti kasih. Ya. Ayat 7 dan 8 Yakobus. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi perlu iman. Jangan bimbang. Nah, buktinya kalau punya iman itu apa? Hatinya mesti tenang. Nah, ini perlu latihan memang, suku ya. Kita memang menghadapi masalah dan kita pasti juga berdoa. Tapi setelah hati kita berdoa, hati kita masih belum tenang. Artinya apa? Kita masih bimbang itu. Berarti kita belum percaya penuh. Kalau kita percaya, hati kita tenang. Ya. Iman dan percaya dibuktikan dengan ketidakbimbangan yang diwujudkan dengan apa? Hati yang tenang. Hati yang tenang itu seperti laut dengan gelombang yang tenang. Ya. Sebaliknya, hati yang tidak tenang itu seperti laut yang bergejolak, yang diombang-ambingkan oleh angin. Apa bukti hati yang tenang? Bukti hati yang tenang itu sabar untuk menunggu. Ya, sabar, nunggu. Tidak bergeser dari iman, dari keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Wes, pokoknya Tuhan itu baik, titik. End. No discussion. Sampai di situ saja. Tuhan itu baik. Tidak ada embel-embel. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi argumentasi. Tidak ada lagi pertanyaan. Lah kalau Tuhan baik, mana? Kok belum? Nah, yang begini ini mesti kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Mesti kita bungkam itu. Itu pekerjaan iblis. Ya. Yang ngili-ngili. Apa itu ngili-ngili? Menggelitik. Ya. Kamu udah doa mana? Mana? Tidak selesai masalahmu. Mana kamu yang tidak ditolongi? Mana? Nah, kalau ada suara-suara begitu, kita harus apa, saudara? Kita harus bungkam. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhanku baik. Dia Bapa yang baik. Dia pasti menolong. Nah, hati yang tenang itu juga mesti diwujudkan dengan apa? Tetap berdoa. Ya. Jadi berdoa memang kadang-kadang tidak sekali, suku. Kadang-kadang memang kita harus belajar untuk sabar menunggu dan tetap berdoa. Tetap berdoa artinya bukan surut, bukan berhenti berdoa. Ya, kita baca. Ya, ini kata-kata Tuhan Yesus yang membuka rahasia kepada kita. Mengapa doa itu tidak selalu dijawab instan? Begitu amin langsung. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang iya. Tapi kadang-kadang tidak. Ya, coba aja Anda mungkin punya pengalaman seperti itu. Ya. Dan itu yang saya alami, itu yang saya pernah alami, ya. Saya rasakan. Ada waktu di mana instan. Ya. Jadi pagi saya berdoa, siang datang pertolongan. Tapi kadang-kadang juga enggak. Ya.
Saya sudah berdoa, saya masih nunggu sampai telat. Ya. Dan secara manusia pasti hati jadi apa? Jadi tidak tenang. Nah, itu memang latihan ya, suruh. Iman itu begitu memang. Kita semua sedang berlatih. Saya belum pakar. Saya masih belajar. Dan dari pengalaman belajar saya bagikan kepada Anda supaya Anda juga tahu. Ya, dan ini rahasia yang Tuhan katakan, Lukas 18 ayat 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahasa Inggrisnya and not to faint. Tetap berdoa dan tidak menjadi faint, itu artinya lemah. Ya, atau redup, pudar, surut. Nah, Tuhan mau doa kita jangan redup, jangan pudar, jangan surut, apalagi mati, berhenti. Jangan, tetap berdoa. Ya. Nah, jadi itu tadi, memang kadang-kadang apa yang kita minta bisa saja pada waktu tertentu instan. Tapi ada kalanya Tuhan juga mau tahu, nek kamu tak suruh nunggu sebentar, kamu gimana? Ya. Nah, kita perlu mencamkan yang terakhir, bahwa Allah tidak pernah terlambat menjawab doa, apalagi doa orang pilihannya. Tadi kita sudah membuat premis bahwa apa? Bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya kita, tapi semua makhluk itu dipelihara Tuhan. Bukan hanya orang baik, tapi orang jahat juga dikasih. Ya. Jadi jangan Anda berpikir yang doanya dijawab cuma kita loh. Itu orang-orang yang berdoa kepada Tuhan yang menderita. Contohnya kalau Anda baca di dalam hukum Taurat, ya, Tuhan berkata, kamu jangan nahan upah harian orang yang kerja. Sebab nanti kalau dia berdoa, kamu dipandang salah oleh Tuhan. Ya, kamu jangan tahan itu upah budak. Itu orang asing. Ya. Tapi Tuhan bilang kepada orang Israel, doanya tak dengar loh. Nah, apalagi kita orang pilihan. Kita baca masih dalam konteks Lukas 18 ya. Nanti Anda baca, sana itu perumpamaan tentang seorang janda yang punya masalah. Dia mengadukan masalahnya, dia minta keadilan sama hakim. Hakimnya ini hakim yang jahat, korup. Tapi si perempuan ini terus setiap hari datang. Ya. Lama-lama si hakim merasa kayak diteror ya. Terusik, terganggu, akhirnya ya sudah dimenangkan. Ya, coba kita baca Lukas 18 ayat 7, 2, 3. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan menunda-nunda sampai lama untuk menolong mereka? Amin. Ya, ini kita baca dari versi ayat yang terbuka. Tidakkah Allah akan memberi keadilan? Bahasa Indonesia, tidakkah Allah akan membenarkan? Ya, agak bingung kalau baca bahasa Indonesia kita. Tapi kalau ini jelas nih. Apa Tuhan itu tidak akan memberi keadilan? Dan apakah Tuhan itu akan menunda-nunda sampai lama untuk menolong? Sampai terlambat? Enggak. Ya. Kalau begitu dia bukan Bapa yang baik. Ya. Dia tidak akan terlambat. Ya. Cuman kadang-kadang kita memang ya Tuhan maulah tahu kita itu punya iman teguh apa enggak. Tenang enggak hati kita? Ya, mari kita belajar bersama-sama.
Ya. Iman ini pelajaran seumur hidup. Jadi sebenarnya tidak ada lah orang itu bisa berkata, oh imanku kuat dari dulu sampai sekarang. Kalau dia tidak terus belajar dekat, ya orang akan bercerita, saya itu dulu aktivis, saya dulu majelis, saya dulu ngajar sekolah minggu. Hanya sebuah nostalgia. Ya, apa yang terjadi di masa lalu sudah tidak update. Ya, iman juga begitu. Kita tidak bisa membanggakan iman kita di masa lalu. Oh, saya dulu imannya kuat. Artinya kita dengan tidak langsung kita mengatakan bahwa sekarang iman kita lemah. Ya, hal rohani itu seperti itu. Salomo dulu orang yang sangat berhikmat, tetapi pada masa tuanya dia bukan orang yang berhikmat. Jadi ini terus mesti kita jaga ini kondisi, supaya kita tetap di dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, persoalan yang kita hadapi perlu kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, minta. Ya. Tentu hikmatnya Tuhan ya, bukan hikmat manusia. Karena cara manusia dengan cara Tuhan pasti beda lah ya. Ya, Tuhan punya cara yang terbaik untuk kita. Mintalah, berdoa dengan iman, belajar untuk tenang, belajar untuk percaya kepada Bapa. Amin, kita datang pada Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Hayati dan percaya. God is so good. Is so Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu Allah itu baik. Mari angkat tangan kita. God is so good.
percaya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sangat baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau sangat baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah mendiskriminasi kami. Kami sadar justru karena pelanggaran kami lah kami seringkali merasa tidak layak. Karena itu ampuni kami Tuhan. Ajar kami hidup berkenan kepadamu. Namun demikian kami percaya Tuhan, walaupun kami bukan satu pribadi yang selama ini menyenangkan hatimu, menurut firman-Mu, Engkau adalah Tuhan Bapa yang baik kepada semua orang. Kepada orang jahat pun Engkau baik. Kami percaya Tuhan, kami pun ada di dalam kasih dan di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan nyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan supaya respon kami, sikap kami adalah sikap yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami jangan jatuh, supaya kami jangan salah, tetapi melalui pencobaan ini kami menang, bahkan kami lulus, kami diajak naik masuk dalam kemuliaan yang lebih mulia. Tuhan, ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk berdoa dengan yakin, dengan iman, dan ajar kami menata hati kami untuk tenang. Ajar kami juga untuk membungkam setiap kata-kata yang melemahkan yang dibuat iblis. Tuhan menolong kepada kami. Terima kasih. Dan pada hari ini kami bersama-sama mengenang akan korban-Mu. Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan cinta-Mu yang sangat besar kepada kami. Kalau nyawa saja Engkau berikan, apalah yang kami minta yang tidak akan Engkau tolong. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik. Dan Tuhan, terima kasih buat roti dan anggur yang ada di tangan kami ini. Biarlah Tuhan menguduskan dan memberkati roti dan anggur ini, memberikan kuasa ke atasnya. Dan sebelum kami makan dan minum perjamuan ini, Tuhan, kami mohon ampun akan segala apa-apa yang telah kami lakukan, apa-apa yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang melukai hati-Mu, dan juga mungkin melukai sesama kami, melukai keluarga kami, teman kami, sahabat kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Dan sekarang mari kita angkat itu roti Bapak Ibu Saudara, dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengambil roti, lalu mengucapkan syukur dan memecahnya, lalu membagikan kepada murid-Nya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita ucapkan syukur? Bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Sekarang kita angkat itu cawan.
Pada malam itu juga Tuhan mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada murid-muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini selalu untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan terus kuatkan kami, kuatkan iman kami. Tolong kami ketika kami hilang arah. Ingatkan kami dengan perkataan-perkataan firman. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Ya, segala perkataan firman Tuhan ditanam di dalam hati kami dan boleh ditumbuhkan dan berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dan kami juga pada akhir ibadah ini Bapa, kami mempersembahkan segala persembahan-persembahan kami, persembahan keuangan, persembahan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk hamba-Mu. Tuhan, terimalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau terima persembahan kami dan Engkau memberkati kembali kepada setiap kami yang telah memberikan ataupun yang saat ini belum bisa memberikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak, kami mohon uluran tangan-Mu untuk memberkati kami semua yang telah beribadah pada saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan kepada Anda yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui akal dipenuhkan padamu. Apa yang kita kerjakan semua ditolong Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan shalom, shalom. Sampai ketemu pada ibadah selanjutnya.